Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani pada hari ini, Senin tanggal 4 September tahun 2023. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, sebab kami boleh menikmati hari Tuhan yang baru dalam kasih karunia Allah yang besar dalam kehidupan kami. Sebelum kami akan melanjutkan segala tugas, tanggung jawab, pekerjaan, dan pelayanan kami ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus menolong dan menuntun kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari dua bacaan puji dan janji pada hari ini. Yang pertama terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 7 bagian A dan Yohanes 14 ayat 18, firman Tuhan bagi kita. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Yohanes 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ditinggalkan. Inilah tema perenungan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersama-sama membaca kitab Mazmur 42 ayat 7 bagian A, di mana kita diingatkan kembali akan satu ungkapan perasaan jiwa yang terkekang dan tertekan dalam kehidupan sehari-hari. Pemazmur mengatakan, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang seperti gelombang ombak yang tak henti-hentinya datang, kita merasa terjebak dalam badai kehidupan. Kita merasa terluka, tertekan oleh beban hidup, dan merindukan kehadiran Allah yang begitu nyata di dalam kehidupan kita. Itu adalah saat-saat di mana jiwa kita merasa hampa dan haus akan kasih Tuhan. Namun meskipun kita menghadapi badai dan gelombang kehidupan, Tuhan tetap mengarahkan perjalanan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita, bahkan dalam saat-saat paling sulit sekalipun. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya dalam Yohanes 14 ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini adalah janji dari Kristus sendiri kepada para murid-Nya ketika Ia berbicara tentang pergi kepada Bapa. Ia memberitahu para murid bahwa Ia tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Ini menunjukkan akan kasih sayang Tuhan yang tak berkesudahan dalam kehidupan para murid dan juga dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya. Ketika kita merasa sendirian, Dia datang kepada kita melalui Roh Kudus untuk menopang kita, memberi hikmat, penghiburan, dan kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita bisa memiliki keyakinan bahwa kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan? Karena Tuhan adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Sepanjang sejarah perjalanan umat,
Tuhan selalu memenuhi janjinya kepada umatnya. Apa yang harus kita lakukan dalam menanggapi janji Tuhan itu? Melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, pertama-tama, mari kita mempercayai Tuhan sepenuh hati kita. Percayalah bahwa setiap situasi, baik suka maupun duka, Dia selalu bersama dengan kita. Yang kedua, kita datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Kita mencari hadirat Tuhan, seperti yang dilakukan oleh pemazmur, bahwa ketika ia mengalami pergumulan yang hebat, ia datang, ia kembali kepada Tuhan, sehingga ia menerima pertolongan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur atas kasih setia Tuhan. Ingatlah berkat-berkat yang telah Ia curahkan dalam kehidupan kita, yang kasih setianya tidak berubah di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terlepas dari badai hidup yang mungkin kita hadapi, terlepas dari kesepian atau tantangan yang kita alami dalam kehidupan kita, mari kita ingat bahwa kita tidak ditinggalkan. Tuhan adalah penuntun kita dalam melalui semua gelombang dan badai kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita bergantung hanya kepada Tuhan. Datanglah kepadanya setiap waktu. Percayalah akan janjinya dan hidup dalam sukacita. Karena kita memiliki Allah yang setia, yang selalu akan menyertai kita. Kita adalah umat yang tidak ditinggalkan oleh Allah. Marilah kita hidup dalam keyakinan ini, dan biarkan kasih setianya memimpin dan memenuhi hidup kita setiap hari. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya dalam hidup kita, dan meyakini bahwa Allah menyertai kita untuk selama-lamanya, sebab Ia tidak meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman Tuhan pada hari ini. Tuhan telah mengingatkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu, tetapi Engkau Allah yang setia terhadap kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu hadir bagi kami, yang selalu menyertai kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami untuk memegang janji Tuhan, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang selalu mengandalkan dan datang hanya kepada Tuhan saja dalam kehidupan kami setiap waktu. Bapa di surga, pada hari ini kami berdoa dan memohon, turunlah kiranya kasih karunia dan berkat Allah dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami. Dan kami memohon Tuhan akan menolong kami dalam melewati hari-hari yang penuh tantangan, penuh pergumulan, bahkan badai hidup yang harus kami hadapi. Kami yakin bahwa oleh kekuatan kuasa Allah, kami akan dimampukan untuk melaluinya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul, yang berbeban berat, yang dalam keadaan sakit, bila Tuhan menjamah dan melawat mereka, sehingga mereka menerima pemulihan. Akhirnya ya Allah, kami serahkan seluruh hidup kami dalam pengasihan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga, dan biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, menguatkan dan menolong kami semua sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berkarya untuk hari ini. Selamat menjadi berkat, dan ingatlah bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan. Tuhan beserta atas kita semua. Shalom.